pertemuan kali ini kita akan membahas masalah program linier, yang mana materinya akan disajikan oleh kelompok 3. Dan kelompok 3 beranggotakan Elvina Yeni Yuwanida, Miftahul Fitri, Raden Agung Dwi Cahyaputra, Titin Susilawati, dan Winda Setiawati. Nah, di sini kelompok kami akan membahas tentang masalah program linier, yang mana masalah program linier itu ada definisi masalah program linier, menyelesaikan masalah program linier dengan metode aljabar dan grafik, daerah layak atau feasible region, titik pojok, dan daerah penyelesaian layak. Yang pertama yang akan dijelaskan adalah definisi masalah program linier. Definisi masalah program linier akan saya jelaskan. Nah, apa itu masalah program linier? Masalah program linier adalah suatu masalah atau persoalan untuk menentukan besarnya masing-masing harga variabel penentu fungsi tujuan sedemikian rupa sehingga nilai fungsi tujuan yang linier menjadi optimum dengan memperhatikan pembatas atau kendala yang ada. Jadi, permasalahan program linier merupakan permasalahan mengalokasikan sumber daya, bahan baku, tenaga, jam kerja, peralatan, dan dana yang terbatas agar dapat diperoleh sasaran atau tujuan yang optimum. Untuk menyelesaikan masalah program linier dapat dipahami istilah-istilah berikut. Yang pertama adalah variabel keputusan. Variabel keputusan adalah variabel yang belum diketahui nilainya dan yang akan dicari dalam model. Yang kedua adalah kendala atau constraint. Kendala adalah batasan yang ada dalam sistem dinyatakan dalam hubungan linier yang membatasi nilai variabel keputusan dalam daerah penyelesaian yang layak. Yang ketiga itu ada fungsi tujuan atau objektif. Fungsi tujuan adalah fungsi matematis dari variabel keputusan yang akan dimaksimumkan atau diminimumkan. Bentuk selanjutnya, bentuk umum linear programming. Pada setiap masalah ditentukan variabel keputusan, fungsi tujuan, dan sistem kendala yang digunakan untuk membentuk suatu model matematik dari dunia nyata. Untuk bentuk umum masalah program linear itu adalah Z sama dengan sigma CJ XJ dari 1 sampai dengan N, dengan kendala Z sama dengan sigma AIJ XJ dari 1 sampai dengan N, kurang dari sama dengan BI, dengan I itu adalah 1, 2 sampai dengan M, dan XJ sama dengan 0, J-nya adalah 1, 2 sampai dengan N, dengan keterangan XJ adalah banyaknya kegiatan J, di mana J adalah 1, 2 sampai dengan N, yang berarti di sini terdapat N variabel keputusan. Selanjutnya ada Z. Z itu adalah nilai fungsi tujuan. Dan selanjutnya ada CJ. CJ adalah koefisien fungsi tujuan atau sumbangan per unit kegiatan J untuk masalah maksimasi CJ, menunjukkan atau penerimaan per unit, sementara dalam kasus minimasi ia menunjukkan biaya per unit. Selanjutnya BI atau right hand side atau RHS adalah banyaknya sumber daya I yang dikonsumsi sumber daya J. Selanjutnya ada bentuk baku linear programming. Fungsi tujuannya Z sama dengan C1X1 ditambah C2X2 ditambah sampai dengan CNXN, dengan kendala A11X1 ditambah A12X2 ditambah sampai dengan A1NXN, kurang atau sama dengan atau besar lebih dari B1, dan X1, X2 sampai dengan XN-nya sama lebih sama dengan 0, dengan keterangan Z adalah nilai fungsi tujuan yang dimaksimumkan atau diminimumkan, N adalah macam batasan sumber daya atau fasilitas yang ada, XI adalah variabel keputusan, BI adalah right hand side atau RHS atau nilai maksimal sumber daya untuk dialokasikan ke aktivitas, dan yang terakhir ada CI
yaitu besarnya kenaikan nilai Z setiap ada kenaikan satu satuan nilai. Selanjutnya adalah model program linear dalam bentuk matriks. Model program linear dalam bentuk matriks akan ditentukan X sehingga dapat memaksimumkan atau meminimumkan fungsi tujuan. Fungsi tujuannya adalah Z sama dengan CX dan memenuhi kendala-kendala AX kurang sama dengan B untuk permasalahan memaksimumkan, atau AX lebih sama dengan B untuk permasalahan meminimumkan dengan X besar sama dengan 0. Keterangan A adalah matriks koefisien AI dan B adalah matriks koefisien BI, dan yang terakhir C adalah matriks koefisien CI. Syarat persoalan program linear. Yang pertama, tujuan objektif yang akan dicapai harus dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi linear. Fungsi ini disebut fungsi tujuan atau fungsi objective function. Yang kedua, harus ada alternatif pemecahan. Pemecahan yang memuat nilai fungsi tujuan optimum atau laba yang maksimum, biaya yang minimum, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada sumber-sumber tersedia dalam jumlah terbatas atau bahan mentah terbatas, ruangan untuk menyimpan yang terbatas. Lalu ada syarat tambahan. Yang pertama itu ada kepastian atau certainty, yaitu tujuan fungsi kendala sudah diketahui dan tidak berubah selama periode analisa. Yang kedua, proporsionalitas atau proportionality, yaitu adanya proporsionalitas dalam fungsi tujuan dan fungsi kendala. Yang ketiga, ada penambahan atau additivity, yaitu aktivitas total sama dengan penjumlahan aktivitas individu. Yang keempat, bisa dibagi-bagi atau divisibility, yaitu solusi tidak harus merupakan bilangan integer atau bilangan bulat, tetapi bisa juga bilangan pecahan. Yang kelima, ada variabel tidak negatif atau non-negatif variabel, yaitu bahwa semua nilai jawaban atau variabel tidak negatif. Formulasi model matematika. Nah, untuk formulasi model matematikanya itu yang pertama menentukan variabel yang tidak diketahui dan dinyatakan dengan simbol. Lalu membentuk fungsi tujuan yang ditunjukkan sebagai suatu hubungan linear dari variabel keputusan. Dan yang ketiga, menentukan semua kendala masalah tersebut dan mengekspresikannya dalam persamaan atau pertidaksamaan. Nah, untuk langkah-langkah dalam perumusan linear programming ini sama dengan formulasi matematika. Ya, yang pertama itu adalah mendefinisikan variabel keputusan, yang kedua itu merumuskan fungsi tujuan, yang ketiga merumuskan fungsi kendala sumber daya, yang keempat menetapkan kendala non-negatifnya. Kita masuk ke contoh soalnya untuk merumuskan ke dalam persoalan matematika. Nah, contohnya, suatu perusahaan menghasilkan dua produk meja dan kursi yang diperoleh melalui dua bagian fungsi perakitan dan pemolesan. Dan bagian perakitan tersedia 60 jam kerja, sedangkan pada bagian pemolesan hanya tersedia 48 jam kerja. Untuk menghasilkan satu meja diperlukan 4 jam kerja perakitan dan 2 jam kerja pemolesan. Sedangkan untuk menghasilkan satu kursi diperlukan 2 jam kerja perakitan dan 4 jam kerja pemolesan. Laba atau keuntungan setiap meja dan kursi yang dihasilkan masing-masing adalah 80.000 dan 60.000 rupiah. Berapa jumlah meja dan kursi yang optimal dihasilkan? Nah, untuk perumusan persoalan dalam bentuk tabelnya, nah kita bisa bentukkan ke dalam tabel. Nah, untuk prosesnya itu ada perakitan dan pemolesan. Waktu yang dibutuhkan per unitnya adalah meja dan kursi, dan total yang tersedia adalah 60 jam dan 48 jam. Untuk perakitan meja itu 4 jam, dan untuk perakitan kursi itu 2 jam. Waktu untuk perakitan 60 jam. Dan selanjutnya ada pemolesan. Untuk pemolesan meja itu membutuhkan waktu 2 jam, dan untuk pemolesan kursi ini membutuhkan waktu 4 jam. Dan waktu total yang tersedia untuk pemolesan adalah. Selanjutnya, laba atau keuntungan per unit meja adalah 80.000 dan kursi adalah 60.000. Perumusan persoalan dalam bentuk matematika. Laba
Untuk laba, keuntungannya bisa kita tuliskan 8x1 ditambah 6x2 dalam satuan 10.000, atau bisa kita tuliskan dengan Z sama dengan 80.000, x1 ditambah 60.000, x2 dengan kendala X dengan kendala 4x1 ditambah 2x2 kurang dari sama dengan 60, 2x1 ditambah 4x2 kurang dari sama dengan 48 dengan x1 dan x2 nya besar dari 0. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk perumusan persoalan dalam bentuk matematikanya, nah ini untuk persoalan dalam program linear dari contoh yang telah disebutkan tadi. Yang pertama itu kita definisikan dulu variabel keputusannya. Keputusan yang akan diambil adalah berapakah jumlah meja dan kursi yang akan dihasilkan. Nah, jika di sini kita menyimbolkan meja dengan X1 dan kursi dengan X2, maka definisi variabel keputusannya adalah X1 adalah jumlah meja yang akan dihasilkan dan X2 adalah jumlah kursi yang akan dihasilkan. Selanjutnya kita rumuskan fungsi tujuannya. Laba untuk setiap meja dan kursi yang dihasilkan masing-masing adalah 80.000 dan 60.000 rupiah. Tujuan perusahaan adalah untuk memaksimumkan laba dari sejumlah meja dan kursi yang dihasilkan. Nah, dari sini kita dapat menuliskan fungsi tujuannya adalah Z sama dengan 80.000 X1 ditambah 60.000 X2, atau jika kita tuliskan dalam satuan 10.000 bisa menjadi Z sama dengan 8X1 ditambah 6X2. Nah, selanjutnya kita merumuskan fungsi kendala. Untuk fungsi kendala ini ada dua. Yang pertama itu ada kendala pada proses perakitan. Nah, untuk menghasilkan satu buah meja diperlukan 4 jam dan untuk menghasilkan satu buah kursi diperlukan 2 jam pada proses perakitan. Waktu yang tersedia adalah 60 jam. Nah, tadi kita sudah simbolkan untuk meja adalah X1 dan untuk kursi adalah X2. Untuk waktu menghasilkan perakitan satu buah meja adalah 4 jam, maka kita tuliskan 4x1, dan untuk satu buah kursi adalah 2 jam, maka kita tuliskan 2x2. Lalu di sini tandanya adalah kurang dari sama dengan 60. Nah, kenapa kurang dari sama dengan 60? Karena waktunya dibatasi hanya 60 jam, tidak boleh lebih dari 60 jam. Maka untuk fungsi kendala yang pertama ini bisa kita tuliskan 4x1 ditambah 2x2 kecil sama dengan 60. Yang kedua adalah kendala pada proses pemolesan. Untuk menghasilkan satu buah meja diperlukan 2 jam dan untuk menghasilkan satu buah kursi diperlukan waktu 4 jam pada proses pemolesan. Waktu yang tersedia adalah 48 jam. Kita bisa tuliskan untuk kendala pemolesan ini 2x1 4x2 dan kecil dari sama dengan 48. Jika sudah kita tuliskan untuk fungsi kendalanya, kita masuk ke kendala non negatif. Nah, kendala non negatif ini artinya meja dan kursi yang dihasilkan tidak boleh memiliki nilai negatif. Jadi X1, X2 besar sama dengan 0, minimal 0 dan boleh lebih dari 0, tidak boleh negatif. Nah, sekian untuk penjelasan dari materi saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.